Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari baru. Hari ini Selasa 8 September 2020. Dalam gereja kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria. Marilah kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Marilah kita persembahkan mereka kepada Tuhan dan mengajak Tuhan untuk mengampuni segala dosa mereka, agar mereka boleh layak hidup dalam kerajaan surga. Secara khusus untuk jiwa dari Bapak Petrus Lamet Subagong yang hari ini genap 19 tahun meninggalkan keluarga. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Juga berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun, secara khusus anak cucu Mary Kaitlin Kalista Gani. Mohon berkat untuk keluarga dari Ibu Xiaoli dan hut pernikahan dari Ibu Emma Veronica yang ke-42 tahun. Semoga keluarga ini, Ibu Emma sekeluarga, selalu diberkati Tuhan. Dan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Kita mohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Semoga Tuhan menjamah mereka, dan kalau boleh beri mereka kesehatan, kesembuhan dari sakit. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih, sembari kita merayakan pesta kelahiran Bunda Maria, saya juga mengajak kalian sekalian, kalian semua, untuk mendoakan Serikat Sabda Allah atau SPD, serikat kami, yang merayakan juga ulang tahun kelahirannya pada hari ini, genap 145 tahun. Dan kami yang tinggal di Provinsi Ruteng, kami juga merayakan 100 tahun SPD masuk ke Uskupan Ruteng. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kongregasi ini selalu setia dan tetap bertanggung jawab menjalankan tugas perutusan untuk melayani Tuhan dan sesama di mana saja mereka bekerja. Secara khusus kami yang bekerja di Keuskupan Ruteng. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin.
Allah Bapa kami, sumber belas kasih dan cinta, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria, sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Tuhan, kami juga mohon berkatilah kongregasi Serikat Sabda Allah yang juga merayakan hari kelahirannya hari ini. Semoga mereka selalu setia menjalankan tugas-Mu, dan semoga mereka selalu merasa bertanggung jawab akan tugas pelayanan, baik untuk umat dan untuk diri-Mu sendiri. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari Nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung dunia, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku bersukacita dalam Tuhan. Ya Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku bersukacita dalam Tuhan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Aku bersukacita dalam Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, juga ditentukan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah engkau, hai Perawan Maria, dan sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit Sang Surya Keadilan, yakni Kristus Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut.
pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang artinya Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bunda Maria dilahirkan ke dunia ini untuk melahirkan penebus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bunda Maria dipersiapkan khusus oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada leluhur kita sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Janjinya bahwa Ia akan mengutus putranya ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Dan sewaktu Ia mengutus putranya ke dunia ini, Dia bukan hanya mengutusnya secara roh, turun dari surga masuk ke dunia. Tidak. Ia mengutusnya dan menjadikan putranya sebagai seorang manusia. Karena menjadi manusia, maka Yesus harus masuk ke dalam diri seorang ibu, yaitu Bunda Maria yang dipersiapkan oleh Tuhan itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Ia harus bersemayam di dalam rahim yang begitu suci. Jadi Maria sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri untuk melahirkan Yesus Kristus yang adalah manusia dan juga adalah Tuhan. 100% manusia dan 100% Tuhan. Jadi Bunda Maria dilahirkan oleh ibunya Ana untuk melahirkan Yesus Kristus yang adalah penebus kita. Dan semua itu terjadi karena memang itu adalah rencana Tuhan. Bagi Tuhan segalanya mungkin terjadi. Dan tidak ada seorang manusia yang hidupnya seperti Bunda Maria. Hanya satu, yaitu Bunda Maria sendiri. Karena Ia dipersiapkan khusus oleh Tuhan untuk menjadi Bunda Tuhan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta kelahiran Bunda Maria, kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon pada Bunda Maria, semoga kita pun selalu hidup suci, selalu mau dekat dengan Tuhan. Bunda Maria menerima tawaran Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan kita juga ingat Santo Yosef. Santo Yosef pada awalnya mau melarikan diri, meninggalkan Maria karena ia menemukan Maria sudah hamil. Ia bingung, tetapi kemudian malaikat Tuhan datang kepadanya meneguhkan dia
menyampaikan apa yang sedang terjadi pada Bunda Maria, bahwa ia hamil karena Roh Kudus. Dan Santo Yosef juga menerima kabar gembira itu dan menerima Bunda Maria sebagai istrinya. Juga pada hari ini kita ingat Serikat Sabda Allah atau SPD yang juga merayakan pesta kelahirannya yang ke-145. Kita berdoa semoga serikat ini tetap berkembang dan selalu merasa bertanggung jawab meneruskan tugas yang dipercayakan kepada serikat ini oleh Tuhan. Dan kami yang tinggal di Provinsi Ruteng, di Keuskupan Manggar, Keuskupan Ruteng, merayakan 100 tahun keberadaan SPD di keuskupan ini. Semoga kami pun tetap setia menjalankan tugas perutusan ini di tengah umat yang kami layani. Mari kita semua berdoa, semoga kita semua selalu diberkati Tuhan. Kami muji Engkau ya Bapa semesta alam, saudari kemurahan-Mu, kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putra-Mu yang tunggal telah menjadi manusia untuk menyelamatkan kami, yang lahir dari Bunda Maria, perawan yang suci. Semoga Kristus membersihkan kami dari dosa, sehingga Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus. Kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan kelahiran Santa Perawan Maria. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Sebab sesungguhnya seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Dengan perantaran Dia, Engkau menganugerahi kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan perantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus, maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam yang diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan ia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah menyatakan iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dan Bapa suci kami, Fransiskus, dan Bapa Uskup kami, Siprianus Hormat, serta para imam, para diakon, serta para pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka merayakan ulang tahun hari ini. Mereka merayakan ulang tahun pernikahan suci. Juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Jamahlah mereka ya Tuhan. Dan semoga mereka boleh mengalami kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit. Dan secara khusus saya ingat mama saya, Katarina Nina. Dan juga mohon berkat-Mu ke atas kongregasi kami, Serikat Sabda Allah, yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahirannya yang ke-145. Dan secara khusus kami berdoa untuk serikat kami SPD yang bekerja di Keuskupan Ruteng, di Provinsi Ruteng. Tuhan, berilah mereka kekuatan jiwa raga dan selalu merasa setia bertanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan yang Kau percayakan kepada serikat ini, kepada semua anggotanya, baik yang sudah profes maupun yang masih di formasi. Selamatkanlah pula saudara-saudari kami, kaum beriman, secara khusus yang kami ingat dalam misa ini, Bapak Petrus, selamat, dan semua orang lain yang telah meninggal dunia. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat juga Santo Arnoldus Jansen, Joseph Rena Demetz, Blessed Maria Helena Josefa, dan para martir SPD yang hidup dalam cinta-Mu. Perkenankanlah kami memuji dan muliakan Dikau. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepada-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa.
Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai Kau wartakan kepadamu, yakni damai-Ku yang Kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikan iman gerejamu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang Maha Khusus dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetap bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Gembirakanlah kiranya umat-Mu yang Kau kuatkan dengan kurnia-Mu. Semoga kami pun bersuka cita karena kelahiran Santa Perawan Maria, harapan dan fajar keselamatan bagi seluruh dunia. Berkatilah kongregasi Serikat Sabda Allah ya Tuhan. Dampingilah mereka dalam karya kerasulan mereka di mana saja mereka bertugas. Dan secara khusus kami berdoa untuk Serikat Sabda Allah yang bekerja di Keuskupan Ruteng, di Provinsi Ruteng. Semoga mereka selalu setia dan merasa bertanggung jawab akan tugas pelayanan yang sudah Kau percayakan kepada mereka semua. Dan berkatilah para pemandi kami, para bruder, para frater yang masih di rumah formasi. Semoga mereka pun terus selalu merasakan panggilan-Mu ya Tuhan,
dan tetap setia mengikuti panggilan-Mu, dan sekali kelak juga akan menjadi pelayan-Mu di mana saja. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPT Kubu, Manggarai, Flores, NTT.